Sebelum dimulai videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Satu lagi, jangan lupa di-share ke media sosial kalian. Belum ya? Ya udah, saya beri kesempatan lagi untuk klik tombol subscribe. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Tolong perhatiannya ya semua. Absen nomor 1, kalau enggak langsung aja dipanggil nama terus hadir gitu ya. Miftah Fadilah, Budi Widiawan, Muhammad Zaki, Sidik Mukni. Maaf ya kalau ada yang salah gitu ya. Arif Nugroho, Rama Chandra, Hamdan Hamdani, Abdul Aziz, Nadia, Sofa, Mandariska, Keti, Keti, Agnia Najwan, Nurul, Astri, Karlina, Nina, Siti Fadilah, Zahra, Ipa, Dela, Kisti, Citra Dewi, Rosmia, Nisa, Ilham, Fikri, Neng Nisa, Desi, Salma, De Ajeng, Elsa, Alfia, Mia, ini Sauki mana? Muhammad Samsu, Natasha, Salsa, Tasa, Mutiara, Amanda, Siti, Muhammad Naufal, Yafi Habibi. Ya udah lengkap semua ya. Mungkin itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan adik-adik juga biar besok kita fit ya. Ya mungkin itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kita nomor body bis kita itu 268 ya? 261? 268 ya adik-adik ya. Kode bis soalnya nanti takutnya adik-adik ngelihat
tapi kita taruh juga di itu ya, di pintu belakang ada tulisan bis 4 juga di pintu belakang, bis 3 ya, di pintu belakang. Terus di depan juga ada di spanduk sama yang ada jadwal juga, nanti teteh kasih tahu. Pokoknya mau kita berhenti mau apa nanti teteh kasih tahu juga. Nah terus kebetulan bapak driver kita itu Bapak Jajang ya, nama drivernya Bapak Jajang, dan juga Bapak kondekturnya Bapak Apipudin ya. Mungkin nanti adik-adik, oh nomor bodi kita berapa ya, takutnya kita lupa apa gimana. 268 ya. Terus lihat, pokoknya tiap mau naik teh kalau nggak lihat nomor bis ada nomor bodi ya. Mungkin itu aja ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok. Nih kantong ajaibnya, pada bawa nggak? Bawa. Nah, sampai terbawa karena dibagi kantong ajaibnya.
kehadirannya, dan saya tidak menyangka antusiasnya semaksimal ini. Kemudian juga yang tadinya mungkin jam 9 datang malah lebih pagi, itu saya sangat mengapresiasi sekali Pak untuk semangat dari adik-adik semua untuk mungkin lebih menggali lagi tentang terkait apa saja yang nantinya ingin diketahui adik-adik di Diskominfo Bapak. Mohon izin Bapak sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf dulu karena kebetulan pimpinan kami Bu Kadis, Bapak Sekdis sedang ada kegiatan keluar kota. Jadi mungkin mohon maaf apabila penerimanya tidak seperti yang dibayangkan sama teman-teman SMK Raja Pola seperti itu Bapak. Mohon izin memperkenalkan diri sebelumnya, saya Lesti. Di sini ditemani oleh rekan-rekan saya juga, ada Bapak Rinaldi dari bidang IGAF yang nanti akan memaparkan terkait teknis jaringan, karena kebetulan untuk jurusan di SMK-nya juga terkait jurusannya tadi itu TKJ ya, ya mungkin memang leading sektornya juga ada di bidang IGAF kalau di Kominfo. Sini juga ada Pak Ferdi dan Bu Hani yang nanti mungkin akan menjelaskan sekilas tentang transformasi digital dan intinya ke Diskominfo-nya ya Pak Ferdi ya, seperti itu. Mungkin izin Bapak untuk mengefektifkan waktu, barangkali ada yang ingin ada yang akan disampaikan dari Bapak sebagai pendamping adik-adik yang dari SMK Raja Pola ini, silakan Bapak. Terima kasih Ibu Esti ya yang sudah menyampaikan kesempatan saya untuk menyampaikan sedikit paparannya kaitannya dengan kegiatan kunjungan industri di Diskominfo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dini wa din wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini alhamdulillah sekolah kita SMK Negeri Raja Pola sampai di tempat tujuan Diskominfo Jabar dalam keadaan sehat walafiat, kemudian selamat di tujuan. Salawat serta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada kita semua, keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya pada kesempatan hari ini. Yang terhormat dari Diskominfo yang mewakili Ibu Esti, kemudian Pak Rinaldi yang sudah hadir di samping saya, kemudian Bapak Ibu yang sudah hadir dari Diskominfo, Pak Ferdi sama Bu Hani ya, terima kasih. Ya, pada kesempatan hari ini sesuai dengan rencana kami dari SMK Negeri Raja Pola kunjung ke Diskominfo Jabar, tepat sesuai dengan rencana yaitu jam 9.00 ya, walaupun tadi hadirnya lebih cepat jam 8, mungkin selama di perjalanan karena kita perjalanannya itu di malam hari gitu ya. Jadi kemudian menjelang subuh persiapan juga, kemudian jam 7 berangkat rencananya untuk menghindari macet sebenarnya tadi itu ya, tapi alhamdulillah sebelum jam 9 sudah sampai di tujuan gitu. Kemudian saya dari pihak SMK Negeri Raja Pola mewakili dari kepala sekolah
mengucapkan terima kasih sekali Bu atas berkenannya Diskominfo untuk bisa menerima siswa-siswi kami untuk hadir di tempat ini. Tiada lain para siswa yang hadir di sini mungkin dari jauh-jauh hari gitu ya, ingin berkunjung gitu ya ke industri, ke perusahaan yang tentunya yang ada kaitannya dengan jurusan yang mereka pilih, yaitu teknik jaringan komputer ya. Cuma kalau untuk yang siswa-siswi sekarang itu ada yang namanya kompetensi keahlian ya. Kompetensi keahliannya itu TJKT ya, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi gitu ya. Nah kemudian ada konsentrasinya gitu ya. Sekarang ada konsentrasinya. Konsentrasinya itu ada 3, diantaranya itu ada teknik jaringan komputer. Kemudian ada akses telekomunikasi. Cuma untuk sementara sekolah kami ini memilih konsentrasi teknik jaringan komputer. Nah, teknik komputer jaringan gitu ya. Jadi hampir sama dengan yang sebelumnya. Nah itu kemudian tujuan yang lain ya tentunya anak-anak ini ingin sekali mendapatkan pengalaman gitu ya bagaimana dunia industri, kemudian dunia usaha, yang tentunya yang ada kaitannya dengan semua pelajaran yang mereka pelajari di sekolah gitu ya. Nah, nanti mereka mungkin ingin mendapatkan informasi-informasi yang ada kaitannya dengan khususnya tentang jaringan komputer ya. Jadi mudah-mudahan nanti dengan adanya kegiatan ini ada banyak informasi-informasi ya dari Diskominfo yang bisa diterima oleh siswa-siswi kami, dan tentunya ini bisa menjadikan pengalaman mereka pertama ya untuk bisa berkunjung ke Diskominfo. Nah itu saja, mudah-mudahan anak-anak yang sudah hadir pada hari ini setelah mengikuti kegiatan ini bisa mendapatkan bekal bekal pengalaman ya. Kemudian perlu saya sampaikan juga untuk jumlah peserta ini semuanya itu ada 92 ya, 92. Berikut pembimbing yang ada di BIS, kemudian untuk siswanya itu ada sekitar 89 gitu ya, ada 89 siswa, kemudian pembimbingnya itu ada 3 orang yang ikut ke Diskominfo dan semuanya alhamdulillah hadir di sini semua. Ya mungkin itu saja Bu yang saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya atas penerimaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Kalau saya dengar ceritanya memang dari berangkatnya malam, kemudian persiapannya mungkin sampai apa namanya tuh seantusias itu gitu ya adik-adik di sini. Itu tuh jadi apa ya? Jadi suatu kebanggaan buat kami gitu, ternyata wah ternyata adik-adik di sini tuh sangat ini sekali gitu Pak dengan semangat dan ingin tahunya lebih besar sekali dan ingin menggali lebih banyak tentang Diskominfo. Jadi kami pun mungkin akan lebih semangat lagi Pak untuk memberikan informasi apa yang dibutuhkan oleh adik-adik SMK Raja Polah ini, seperti itu ya Pak ya. Mungkin mohon izin Bapak setelah ini langsung di paparan aja ya, mungkin informal aja ya, jadi bisa sambil nanti ada paparan, apabila ada yang ingin tanyakan bisa langsung ditanyakan saat itu juga mungkin ya Pak, karena khawatirnya pada saat mungkin setelah dipaparkan nanti lupa gitu ingin bertanya apa malah lupa karena saking materinya tuh ini banyak, ini saya pengen tanya ini, saya pengen tanya ini, akhirnya kelewat gitu. Seperti itu ya Pak ya. Mungkin untuk paparan pertama ini ada sekilas tentang Diskominfo Jabar, nanti akan disampaikan sama Pak Ferdi ya Pak ya. Kemudian nanti ada program-program yang Diskominfo Jabar jalankan juga, seperti itu Pak. Monggo Pak Ferdi boleh langsung.
Assalamualaikum. Sesuai dengan arahan dari pusat juga dari Pemmentan RB, jadi hanya ada untuk itu apa namanya, jabatan administrator ya, jabatan administrator atau kepala bidang. Dan di sini ada satu UPTD lagi, Pak, memang tempatnya masih di lingkungan di sini, bukan di lingkungan sini, yaitu ada di Gedung Sate. UPTD ini Pusat Layanan Digital Data dan Informasi Geospasial. Ini lebih ke aplikasi untuk pelayanan publik. Mungkin next. Nah, ini untuk kesenjangan digital di Indonesia, untuk Jawa Barat itu masuk di peringkat 10, masih di bawah DKI dan masih di bawah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo. Memang untuk yang pertama itu di Jogja dan DKI Jakarta. Selanjutnya mungkin ini bisa lewat dulu. Selanjutnya ke yang visi mimpinya Pak Gubernur, nah, Jawa Barat menuju provinsi digital. Untuk provinsi digital ini mimpi dari Pak Gubernur itu ada kolaborasi dari pemerintahan, pendidikan, Society 4.0, kolaborasi, inovasi dan inklusi digital. Untuk di pemerintahan itu memang ada unit di kami itu yang pertama Jabar Digital Service atau UPTD di kami itu, Pak, UPTD PLDDIG, dan ada Jabar Cyberhawk, Petahtu Data, Comment Center, layanan publik digital. Itu nanti dikolaborasikan juga dengan beberapa startup, dengan sponsor dari perusahaan, dan ada dengan dari kabupaten kota, Pak. Nah, dari kabupaten kota biasanya kita memberikan bantuan keuangan untuk pembangunan comment center di 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Namun belum semuanya, sampai terakhir ini ada tersisa 14 yang belum mendapat bantuan. Kalau Tasik respon cepat muncul bantuan ini, bantuan ke masyarakat, ada Jabar Quick Respon, ada untuk literasi digital, untuk penyampaian berita-berita bohong, untuk klarifikasi itu ada di Jabar Cyberhawk dan Citarum Harum. Selanjutnya mungkin nanti ya, ini untuk yang comment center. Ini ekosistem comment center itu ada dengan kementerian lembaga, kabupaten kota, dengan masyarakat juga dan sektor swasta dari perangkat-perangkat daerah di Jawa Barat dan berikut dengan kabupaten kota. Untuk pengembangannya sampai ini datanya belum diupdate sampai 2020, yang ditampilkan sini baru Sumedang, Garut, Pangandaran, Cirebon, dan Indramayu. Yang sampai saat ini itu tersisa kurang lebih 14 lagi, Pak, untuk belum dapat bantuan di kami. Dan ini contoh untuk selanjutnya. Nah, ini comment center yang di Jawa Barat yang nanti ada di UPTD kami di Gedung Sate, di area Gedung Sate. Ini untuk monitoringnya dan juga banyak digunakan. Nantinya ke depannya nanti bisa dibuka untuk umum. Nanti sekarang mungkin karena masih pandemi, jadi memang ada venue-venue yang harusnya memang untuk bisa buat umum, tapi sekarang memang ditutup karena kita masih mengalami pandemi ini. Selanjutnya, nah ini untuk biasanya untuk menerima kunjungan tamu-tamu dari asing maupun dari pusat, diterimanya itu di comment center di UPTD kami, Pak. Ini contohnya untuk menerima dari luar juga ada. Dan selanjutnya, nah, ini mungkin sapa warga, tapi ini dengan gabungan dari berbagai OPD, dari DPM desa, dan pembagian dulu smartphone untuk ke ketua RW, dan dari DPM juga ada pembagian kalau nggak salah pulsa tiap bulannya untuk ketua-ketua RW. Nah, di kami itu untuk pengembangan dari aplikasinya, Pak, Sapa Warga. Dan ini yang selanjutnya ini akan dikembangkan menjadi Jabar Smart App, Bu. Jabar Smart App. Rencana launchingnya nanti di akhir tahun ini, kalau antara November atau Desember. Masih dikembangkan, masih develop terus, Pak. Selanjutnya mungkin tidak terkait TKJ langsung.
akan mungkin di sini ya kebutuhan yang utama untuk adik-adik itu adalah di bidang IGAP ini, yang nanti mungkin paparannya secara teknis akan dijelaskan oleh Kak Inal ya. Mohon maaf Bapak, karena kebetulan kami hari tanggal 14 itu pasti menggunakan pramuka, jadi kami untuk tanggal 14 khusus semuanya kakak-kakak di sini Pak. Itu berarti akan dijelaskan secara teknis ya oleh Inal. Kemudian ada juga bidang aptika yang dikepalai oleh Ibu Dian Istanti. Di situ di aptika ini adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan, bidang komunikasi dan informatika, meliputi rekayasa aplikasi, integrasi dan interoperabilitas dan pengolahan aplikasi. Selanjutnya, bidang informasi komunikasi publik, tugasnya itu adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang informasi komunikasi publik, meliputi pengolahan dan penyediaan informasi komunikasi publik dan kehumasan, serta kemitraan komunikasi. Kemudian ada bidang persandian dan keamanan informasi, atau kita bisa menyebut di sini sandi kami. Itu tugas pokoknya itu adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang persandian dan keamanan informasi, meliputi persandian, keamanan informasi, serta layanan keamanan informasi. Dan yang terakhir itu bidang statistik, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik, meliputi kompilasi data, pengolahan data, serta penyajian data. Seperti itu mungkin kalau uraian detail tentang tugas pokok kami di sini nanti boleh ada juga saya akan sampaikan juga sama Bapak pembimbingnya apabila mungkin mungkin itu sebenarnya nanti setelah ini ada membuat laporan ya Pak ya, laporan kunjungan. Mungkin untuk melengkapi laporan dari adik-adik nanti bisa dimasukin ya untuk yang tadi paparan Pak Ferdi sama mungkin sedikit penjelasan dari saya itu bisa dimasukkan ke dalam laporan kegiatannya ya. Seperti itu. Izin Pak mungkin tanya jawab dulu ya sebelum ke materi yang lebih teknis ya Pak ya. Mangga buat teman-teman di sini adik-adik apabila ada yang masih penasaran nih seperti apa mungkin paparan itu saya ingin tahu tentang yang ini nih gitu. Silahkan kami persilakan adik-adik untuk bertanya sebebas-bebasnya apa yang ingin ketahui dari kami. Mangga kami persilakan. Yang mau bertanya silakan angkat tangan. Perkenalkan, nama saya Arif Nugroho. Saya ingin bertanya tentang apakah itu hoax tentang bocornya data dari SIM card yang waktu itu di internet lagi rame-ramenya. Boleh. Ini itu nanti ada di paparan nanti nggak? Nggak ada. Ditampung dulu. Oke. Boleh ya ditampung dulu ya. Nanti juga kebetulan sebetulnya kalau untuk hoax sendiri di kita juga punya bidang yang itu ya. Sandi kami ya. Itu sandi kami kalau IGAP juga. Ya, bidang yang ini ya itu mungkin untuk programnya ada di JSH ya. Bidangnya kan ada juga yang di keamanan informasinya. Tim gabungan. Oh yang Ciswet itu ya? Oh ya, nanti Kakak Inal akan lebih menjelaskan detailnya ya, Adik Arif ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lain? Trianur, izin bertanya, sistem budaya kerja yang diterapkan oleh Diskominfo itu seperti apa? Oke, terima kasih. Yang lainnya lagi? Perkenalkan, nama saya Ridwan Fazil Malik. Saya ingin bertanya, kalau PKL di Diskominfo itu kayak gimana PKL-nya? Kayak gimana gitu kalau PKL-nya kayak data kerjanya PKL-nya? Baik, terima kasih. Ada mungkin ini sebetulnya sih saya lihat Pak dari Ya, nama saya Rinaldi, kerjaan saya di Diskominfo ini di bidang e-government seperti yang tadi dijelaskan di sini. Jadi kami itu di e-government itu mengelola infrastruktur penunjang dari sisi komunikasi dan informatika. Jadi kita itu mengelola jaringan, lalu juga mengelola server di pusat data. Ya. Mungkin boleh, tadi saya belum lihat yang bertanya terkait kebocoran data, mungkin ini, namanya siapa?
Nugroho. Arif Nugroho. Ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini isu yang saat ini sedang berkembang ya gitu, sedang panas gitu di masyarakat. Kembali lagi ke pertanyaannya tadi, apakah benar gitu data itu bocor atau tidak? Jawabannya tidak ada yang tahu, hanya hacker dan Tuhan yang tahu. Jadi kita juga tidak bisa klarifikasi ya gitu, kita bilang data bocor atau tidak itu tidak bisa seperti itu. Dan juga data itu ketika bocor pasti ada kepentingannya terkait uang gitu ya. Jadi mungkin kita saat ini ya sedang ramai itu antara Kementerian Kominfo dan hacker ya gitu, yang namanya Bjorka atau Bjorka itu yang sedang terkenal. Mungkin kalau jawaban dari saya tidak ada yang tahu data itu bocor atau tidak sampai kita bisa melihat datanya langsung. Jadi kita harus bisa lihat dulu nih datanya bisa diakses nggak. Kalau datanya memang terlihat dan bisa diekspos gitu ya, berarti memang datanya bocor seperti itu. Nah, lalu kemudian di sini ada dua sisi ya, ada sisi hacker dan ada sisi pemerintahan. Jadi kalau dari pemerintahan juga tidak bisa bikin statement terkait kebocoran data secepat itu gitu. Jadi pasti ada tim yang khusus akan menangani masalah-masalah terkait kebocoran data. Dan diakui ya memang di Indonesia ini masih lemah ya terkait keamanan data, karena kalau kita beli gorengan pun ada biasa yang dapat kertas hasil ada cetakannya dokumen rahasia milik negara tapi ada di gorengan gitu ya. Ya mungkin ya tanpa kita sadari kita itu merasa data kita aman, tapi di sisi lain kita tidak tahu kalau data kita itu mungkin bocor gitu ya. Ya mungkin sekarang lebih ditingkatkan aja ke kewaspadaan pribadi terkait hal-hal tersebut. Untuk jawaban pasti kita tidak bisa memastikan kalau data itu bocor atau tidak sampai kita benar-benar bisa melihat datanya. Mungkin dari saya jawabannya seperti itu. Apa ada yang akan ditanyakan lagi mungkin? Untuk misalkan supaya ulah terkena hacker gitu Kak. Kumaha seperti apa cara untuk tidak terkena hacker Pak? Ada caranya tidak Pak? Mungkin itu akan ada di Diskominfo, ada bidangnya persandian dan keamanan informasi yang menangani hal tersebut. Mungkin kurang lebihnya saya tergabung di tim tanggap kedaruratan insiden cyber. Jadi kalau mau menjaga keamanan data sih kurang lebih kita itu yang paling pertama, data yang paling aman itu disimpan di sebuah PC atau laptop yang sedang offline. Jadi kalau tidak online, data tidak akan bocor. Mungkin dapat ya idenya. Jadi ketika kita tidak connect internet, pasti bocor. Nah, namun zaman sekarang kan kita harus connect internet ya. Ya, kalau dari sisi jaringan yang paling aman memang sekarang kita pakai VPN, Virtual Private Network. Itu memang dapat menjamin data-data kita gitu yang ada di internet gitu ya, di lalu lintas data. Tetapi kalau secara pribadi, kita bisa kontrol hal-hal yang memang kita kontrol saja gitu. Kalau seperti data kita diambil di tengah jalan kan kita tidak tahu ya gitu. Mungkin jawaban saya ya seperti password itu alangkah baiknya jangan pakai yang gampang ditebak orang gitu. Misalkan passwordnya 123456778 gitu. Jadi harus ada kombinasi antara huruf, karakter, angka, simbol, minimal 8 karakter. Jadi tapi dengan minimal 8 karakter itu juga masih dapat dibobol oleh mesin ya, melalui brute force, mungkin percobaan terus-terusan. Ya mungkin dapat diatasi password itu diganti berkala gitu. Kurang lebih 3 bulan sekali itu bisa diganti. Jadi ketika password kita memang aman, dapat dijamin data kita juga bisa aman dari sisi yang bisa kita kontrol gitu. Cuma mungkin saat ini kita itu agak pelupa ya gitu. Jadi saking banyaknya akun gitu ya. Ada yang mungkin Facebook, ada Twitter, ada Instagram, passwordnya beda-beda, bingung semua gitu kan. Kadang lupa gitu. Ya solusinya sekarang kita bisa pakai ada yang namanya kayak khusus penyimpanan password gitu. Jadi kayak Facebook, Instagram itu nanti passwordnya random. Kita hanya perlu simpan di sebuah aplikasi yang kita ingat passwordnya aja gitu. Jadi kalau kita lupa passwordnya, tinggal dibuka aja aplikasinya.
buka aplikasi itu pakai sebuah password, nanti kelihatan nih password Facebook kita apa gitu. Jadi mau random pun password di Facebook itu atau di akun manapun tetap bisa diakses. Nah mungkin itu nanti bisa kita sharing ya terkait hal tersebut. Ya mungkin dari sisi keamanan yang bisa kita kontrol, yang pertama terkait password tersebut. Yang kedua, jangan menyimpan informasi yang memang sensitif di ruang publik. Contoh seperti NIK, itu jangan sampai terekspos ya, nomor kartu keluarga itu juga jangan sampai terekspos, bahkan sampai alamat pun misalkan di Facebook tuh ada kolom alamat gitu ya, kita tulis gitu alamat kita detail banget, RT 2 RW 8 di desa mana nomor berapa, itu kan jadinya hacker kalau melihat itu kan gampang ya gitu, oh ini orang ini tinggal di sini kayak gitu, karena beberapa transaksi keuangan membutuhkan alamat gitu. Jadi ketika kita data kita tersebar, yang ditakutkan itu dipakai datanya untuk transaksi perbankan. Jadi uang kita itu bisa diambil gitu ya, kurang lebihnya. Ya, jadi memang data-data informasi pribadi itu jangan sampai diekspos di media sosial. Ya mungkin kalau untuk teman-teman dekat ya sebagian aja gitu. Tidak usah terlalu detail. Mungkin dari saya cukup seperti itu. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Atas Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ya kurang lebihnya di depan ini yang menurut Ibu Hani ada data pribadi ya, ada nomor kepegawaian ditampilkan. Tapi ya saya yakin di sini tidak ada yang akan membocorkan datanya kan gitu. Kurang lebih sih tidak akan ada yang akan membocorkan ya, saya yakin gitu ya, karena memang ya saat ini tuh memang dituntut integritas ya dari ya baik dari masa sekolah pun gitu ya, kita tidak boleh membocorkan kerahasiaan seperti itu, dan itu tidak perlu diajari gitu, semuanya sudah tahu seperti itu. Mungkin dari saya cukup, akan dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon izin di sini banyak adik-adik ya dari SMK Negeri Raja Palah. Ya. Kalau boleh tahu komposisi siswa-siswinya ada berapa Pak? Jadi kalau jumlah siswanya berapa, jumlah siswinya berapa? Tahu? Ya. Banyak perempuan ya. Jadi ya saya juga lihat di sini ya banyak perempuan gitu. Dan ini saya bisa kalau saya lihat ya kurang lebih saya dulu kuliahnya di Teknik Informatika itu tahun 2013 masuk, itu perempuan itu hanya 9 orang. Flashback ke tahun 2012 perempuan yang ada di bidang IT ya berarti kurang lebihnya itu hanya 4 orang. Mundur lagi ke 2011 itu hanya 2 orang gitu. Dan kalau lihat kita sekarang tahun 2022 perempuan ini semakin banyak yang berminat gitu Pak ya ke bidang IT ya, kurang lebihnya tidak terlepas dari itu jaringan atau programming ya, mau TKJ mau RPL, saya lihat makin kesini perempuan banyak yang berminat nih gitu ke bidang IT gitu ya. Dan dari sisi gender saya melihat sekarang memang banyak perempuan gitu ya yang berminat di karir IT, dan mungkin pesan kepada adik laki-laki jangan kalah ya gitu, karena kurang lebih kalau memang pekerjaannya TKJ yang benar-benar teknis, itu nanti ketika ada yang misalkan bekerja di sebuah di industri telekomunikasi yang harus manjat tower lah kurang lebih ya gitu kasarnya gitu ya, itu nanti memang skill fisiknya diuji gitu. Mungkin kepada adik-adik perempuan juga jangan merasa takut gitu ya. Jadi yang namanya nanti sudah di bidang pekerjaan, keamanan dalam melakukan pekerjaan itu pasti diawasi oleh perusahaan. Jadi nanti ditingkatkan saja skillnya ya Pak. Mungkin ada prakteknya Pak kalau naik tower yang gitu, ada ya gitu. Jadi nanti itu yang akan dihadapi oleh adik-adik sekalian kalau misalkan keluar SMK langsung bekerja. Tapi kalau yang misalkan berminat kuliah gitu, bisa juga didalami ilmunya. Teknik telekomunikasi itu luas. Saat ini banyak yang sedang terkenal itu 5G ya Pak. Sekarang ya itu banyak membutuhkan
ya ahli-ahli yang memang dari telekomunikasi seperti itu. Jadi kedepannya karir IT-nya akan sangat luas ya. Saya mengucapkan ya selamat sudah memilih jalur IT, jangan menyerah gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Ya, mungkin karena paparannya sudah tampil, saya akan lanjutkan ke materi. Jadi kurang lebihnya saya akan memaparkan mengenai jaringan dan pusat data yang dikelola di Diskominfo Provinsi Jawa Barat. Bisa lanjut? Ya. Jadi pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat itu terbagi ke dalam banyak perangkat daerah ya. Kurang lebihnya itu ada 38 perangkat daerah. Yang dikenal mungkin orang tahunya dinas ya gitu ya, atau badan. Jadi jaringan internet yang ada di dinas-dinas lain selain Diskominfo itu juga dikelola oleh Diskominfo Jabar gitu. Jadi kurang lebihnya jaringannya itu diatur dan juga dilayani oleh Diskominfo. Jadi saat ini kita melayani 35 perangkat daerah di Jawa Barat. Itu ada satu perangkat daerah yang speed bandwidth-nya itu 1 gigabit per second ya, 500 plus 500 itu 2 ISP, 2 penyedia internet. Izin buka masker. Nah, lalu ada 2 perangkat daerah yang total bandwidth-nya 300 megabit per second dan 32 perangkat daerahnya lainnya total bandwidth 200 megabit per second. Nah, di sini kita lihat masing-masing perangkat daerah itu dilayani dengan 2 link jalur internet yang berbeda melalui 2 penyedia internet atau dikenal ISP, ISP yang berbeda juga. Jadi di Jawa Barat ini banyak ya ISP yang penyedia layanan internet juga. Ya ini juga salah satu kesempatan ya bagi adik-adik apabila mungkin akan langsung terjun ke dunia pekerjaan nantinya. Banyak ISP yang tersedia di Jawa Barat yang bisa mungkin jadi kesempatan untuk mencoba. Nah selain itu ada 121 unit pelayanan teknis daerah yang sudah dilayani juga. Ini dari perkotaan, dari wilayah Depok, Bekasi hingga ada unit pelayanan yang lumayan lokasinya seperti RSUD Pamengpeuk ya, di Garut Selatan. Itu juga jaringannya dilayani oleh kami. Jadi kurang lebihnya banyak sekali ya titik internet yang dilayani oleh Diskominfo Jabar khususnya di bidang saya di bidang e-government. Nah, lalu selain itu ada 6 rumah sakit dan 212 satuan pelayanan. Next. Nah, di sini adalah roadmap pemusatan jaringan di pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dikelola oleh Dinas Komunikasi. Jadi pada tahun 2021 ada 34 perangkat daerah, 121 UPTD cabang dinas, 6 rumah sakit dan 212 satuan pelayanan yang internetnya dikelola langsung oleh Diskominfo Jabar. Nah, jadi kita ada yang dinas atau badan yang dikecualikan seperti Bapenda, Bapeda, Dinas Pendidikan, Disdukcapil dan UPTD Tikomdik. Itu mereka masih mengelola internetnya sendiri pada tahun 2021. Nah, lalu kemudian pada tahun ini 2022 kita berhasil menambah satu perangkat daerah yaitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang bertanya, semuanya boleh. Saya Rama Chandra Diansyah. Sebelumnya boleh nggak bertanya lewat keluar dari materi ini? Mengapa aplikasi-aplikasi semisal Instagram, Facebook harus daftar ke PSE? Mengapa? Sekian, terima kasih. Laura Irjani, izin bertanya, standar operasional prosedur apakah yang dilaksanakan di Diskominfo ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya tidak bisa langsung di-share sebesar apa gitu ya. Tapi yang jelas sangat besar sekali gitu ya. Kalau secara angka itu kurang lebih dalam 1 tahun untuk memfasilitasi yang tadi disebutkan di paparan saya ya. Ada 35 perangkat daerah, ada 121 PTD, 212 satuan pelayanan, dan 6 rumah sakit itu kurang lebih tuh di atas 50 miliar dalam 1 tahun.
Jadi untuk anggaran itu sudah ditekan karena dikelola langsung oleh Diskominfo. Jadi sebelumnya ketika jaringan itu memang dikelola oleh masing-masing dinas dan UPTD, itu bisa di atas 100 miliar per tahun. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi saat ini efisiensi kita lumayan besar terkait internet setelah dipusatkan. Itu di atas 30% ya efisiensi biayanya. 30% loh dari ratusan miliar gitu ya. Kita tahu ya angkanya besar gitu. Jadi memang kurang lebihnya itu ada efisiensi anggaran yang kita dapatkan dari pemusatan itu. Mungkin ada yang ingin dikonfirmasi lagi? Ya cukup. Ya mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua ya terkait pendaftaran aplikasi ya di PSE. Jadi kenapa aplikasi ini harus didaftarkan di PSE? Nah, jadi sebenarnya ranah pendaftaran aplikasi di PSE itu ada di Kementerian Komunikasi. Jadi di pusat, di kementerian ya, di instansi pusat. Jadi kita ini Diskominfo Jabar hanya mengelola untuk yang di Jawa Barat saja. Nah, mungkin saya coba ya jawab saja. Kenapa harus didaftarkan di PSE? Jadi aplikasi-aplikasi yang saat ini kita pakai ya di internet itu terkait keamanan juga ya. Jadi banyak aplikasi yang bisa disusup oleh orang dan juga aplikasi yang memang kita belum tahu level keamanannya sampai mana gitu. Jadi kenapa harus didaftarkan di PSE? Jawabannya sebenarnya simpel gitu. Jadi biar kita bisa pantau nih aplikasi apa aja yang memang sedang beroperasi di Indonesia dan statusnya kalau sudah terdaftar kan legal ya gitu ya. Jadi kalau kita lihat kan sekarang lagi ramai terkait judi online gitu ya. Kurang lebih kalau judi online itu tidak bisa didaftarkan di PSE karena tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan pendaftaran aplikasi di PSE. Nah, jadi untuk menindaklanjuti aplikasi-aplikasi yang tidak terdaftar di PSE ini berarti aplikasinya sangat banyak dibandingkan aplikasi yang terdaftar ya gitu. Nah, mungkin secara umum disampaikan apakah penting mendaftarkan aplikasi ke PSE? Tentunya penting gitu. Jadi bukan berarti biar banyak hal ya gitu. Kayak tadi seperti saya tampilkan arsitektur terkait jaringan dan data center gitu. Jadi kalau mau masuk data center itu ada SOP-nya gitu ya. Kalau misalkan mau perbaiki jaringan itu ada SOP-nya juga. Jadi kalau ditanya SOP, jadi tergantung dari SOP apa gitu yang ingin diketahui. Materi yang sering disampaikan kepada siswa ya. Kalau gitu mulai dari yang sederhana sampai ke yang kompleks gitu ya. Nah, kemudian perlu saya sampaikan juga di sini untuk yang anak-anak ini kan kelas 11 semuanya. Ini udah kompetensi yang mereka udah dapatkan di kelas 11 diantaranya itu mulai dari perencanaan jaringan, kemudian instalasi jaringan, konfigurasi jaringan, kemudian mungkin nanti di semester berikutnya juga mungkin mereka masuk ke keamanan jaringan juga ya, mungkin nanti ada kaitannya dengan ini. Nah, dari sekian kompetensi yang dipelajari di sekolah, kemudian kalau dikaitkan dengan yang di Diskominfo, kira-kira kompetensi apa saja sih yang menjadi skala esensial atau prioritas gitu ya, harus betul-betul didalami. Jika seandainya mereka terjun langsung di bidang apa yang disampaikan secara teknis tadi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak, saya coba langsung jawab tadi ya. Mungkin Kak Anissa bisa dicoba ditampilkan terkait topologi. Ya, ini Pak mungkin sebelah sini gambarnya biar lebih kelihatan. Jadi kalau secara topologi yang ada di kita ya, gitu, yang kalau mau disangkutkan terkait kompetensi apa yang memang dibutuhkan. Yang pertama seperti disampaikan tadi perencanaan ya. Gitu. Jadi sebelum gambar ini muncul itu memang kita harus berpikir ya. Jadi tidak sembarangan gitu ada kabel muncul dari sini lalu turun ke sini gitu.
lalu ada perangkat switch di tengah-tengah itu untuk apa gitu. Itu semua melalui perencanaan yang matang ya. Jadi kurang lebih mungkin kalau sudah pernah belajar basicnya terkait hal tersebut, kita memang harus bisa mengetahui dan mengidentifikasi ya terkait kebutuhan yang ada di jaringan. Lalu hal yang kedua terpenting itu sebenarnya bukan di instalasi, tapi terkait keamanan. Jadi keamanan itu bukan dipikirkan setelah kita melakukan pemasangan gitu. Jadi keamanan itu dipikirkan ketika kita melakukan perencanaan. Nah, di sini saya contohkan untuk ada 2 server di sini, ada Jabar Cloud 1 dan lalu Jabar Cloud 2 yang connect ke firewall, di mana firewall ini akan connect ke main switch dan lalu ke firewall lagi gitu. Jadi ngejomblo ya, ngejomblo. Pintu kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal. Pintu keluar samping kanan saya. Terima kasih atas kunjungannya. Selamat berwahana. Akhirnya siap permainan kita mulai dengan hitungan 3, 2, dan 1. Indonesia 3, jangan sing, let's sing. Lagi dibuka matanya dan jangan lupa mengeluarkan teriakannya.
Ya, jadi silakan tadi bermakan yang berpenyanyi selalu makan atau minum. Yang mau pecah 1000 badannya mau ada atasnya. Atau lagu-lagu saya yang jaman tinggi atau mulai atasnya daerahnya, kalau di atas atas siapa di atas?
yang sudah pensiun, dan pada saat ini kita akan melaksanakan perpisahan dengan beliau ya. Untuk itu mari kita hibur bersama Pak Yayat dengan Pak Biim dengan gembira ulah melahok gitu. Ya maaf Pak Yayat, Pak Biim di atas dia di ruangan. Pak Yayat, Pak Biim, Bapak Ibu guru juga anak-anakku sekalian, kita penuhi saja aula ini aman dari COVID. Lanjut. Bu Tenira, ayo Bu Tenira. Bu Tenira betakannya di Raja Pala. Bu Tenira. Ancaman. Pak Biin mangga diaturana yang tadi siapin porsinya kakek Pak Biin. Pak Biin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini kita perjalanan pulang ya, kembali ke tempat tujuan masing-masing. Saya pribadi pembimbing untuk bis ini banyak
mengucapkan terima kasih sekali buat Teteh beserta tim, mulai dari kondektur, kemudian supir dan pendamping yang lainnya yang sudah turut membantu memperlancar kegiatan kunjungan industri ini, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai ke acara kegiatan. Alhamdulillah sudah berjalan lancar, walaupun ada beberapa hal gitu ya kita tidak menduga, bisa dari kondisi siswa mungkinnya kita tidak bisa memperkirakan apakah kondisinya fisiknya baik selama perjalanan atau tidak. Tapi untuk bis ini hanya ada satu orang ya yang tidak sampai di tujuan karena mungkin kondisi kesehatannya yang tidak bisa dipaksakan gitu ya. Tapi pada umumnya pelaksanaan sudah cukup berjalan lancar ya, dari segi pelayanan, kemudian penyampaian informasi, kemudian sarana dan prasarana sudah diberikan cukup maksimal ya untuk rombongan di sini. Kemudian hal-hal yang lain mungkin hanya masalah waktu saja gitu ya. Kita berharap gitu jadwal itu bisa sesuai dengan waktu ya, tapi pada saat pelaksanaannya ada beberapa waktu yang mungkin tidak tepat gitu ya, mungkin karena kondisi di lapangan tidak seperti yang kita harapkan. Tapi ya lebih baik terlambat daripada melampaui batas waktu gitu. Itu ya mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih lancar lagi, bisa lebih berhasil lagi. Dan saya mengucapkan terima kasih mewakili sekolah khusus untuk bis 3 ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin kondisi anak-anak, kondisi di lapangan, karena kita baru pertama kali gitu ya kunjungan industri ke Diskominfo, jadi belum tahu apa yang harus kita persiapkan. Tapi pada akhirnya kita bisa mengatasinya semua, alhamdulillah. Komunikasi lancar ya dengan pihak industri dan pihak panitia, dan pada saat ini alhamdulillah untuk bis ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nanti sampai tujuan selamat ya, sampai ke rumahnya masing-masing. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.